Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Maratus Putri Warsito dan di sini saya bersama teman saya Saya Lola Pitaloka. dan dia Harisma Putri dan Sofa Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang daun sirih. Morfologi kingdom, plantae, subkingdom, Rhizobionta, divisio Spermatophyta, subdivisio Agiospermae, kelas Dicotyledonae, order Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, spesies Piper beetle L. Nama Latin, nama daerah Ranub Aceh, Sereh Gayo, Belo Batakaro, Burangir, Mandailing, Cabai, Mentawi, Sirih Palembang, Minangkabau, Sereh Sunda, Sedah Jawa, Sere Madura, Kuit Dayak, Nahi Bima, Malu Solor, Mokeh Alor, Mota Flores, Bido Bacan. Nama asing Jujiang Cina. Deskripsi tanaman, daun, bagian atau organ tumbuhan yang berfungsi membentuk makanan, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Sirih merupakan tanaman yang tumbuh merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Tingginya dapat mencapai 5-15 meter. Batang sirih berkayu lunak, berbentuk bulat, berruas-ruas, alur-alur, berwarna hijau keabu-abuan. Daun sirih merupakan daun tunggal, tumbuhan berseling. Pangkal daun berbentuk jantung atau agak bundar, asimetris. Ujung daun runcing tepi dan permukaan daun rata, pertulangan menyirip. Warna daun bervariasi dari kuning, hijau sampai hijau tua. Daun sirih berbau aromatis. Syarat tumbuh tanaman sirih. Tanaman sirih dapat tumbuh baik di daerah iklim sedang sampai basah. Sirih dapat ditemui mulai dari daerah dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman sirih menyukai tempat-tempat yang mendapat cahaya matahari penuh. Sirih dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dengan struktur sedang. Sebaiknya sirih ditanam pada tanah yang subur, berhumus, kaya akan hara dan humus. Panen dan pasca panen. Panen dapat dilakukan setelah tanaman berumur setahun atau disesuaikan dengan kebutuhan. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik daun yang telah tua dari cabang samping. Daun sirih umumnya digunakan dalam keadaan segar. Kandungan kimia. Komponen utama minyak astisirih terdiri dari betylemphenol dan beberapa derivatnya, diantaranya euganol, alipyrosatesin 26,8-42,5%, sineol 2,4-4,8%, metil euganol 4,2-15,8%, periopilen 3,9,8%, hidroksikafikol 7,2-16,7%, kabifetol 2,7-6,2%, estragol, ilipirirokatekol 9,6%, karvakol 2,2-5,6%, alkaloid, flavonoid, triterpenoid atau steroid, saponin, terpen, fenilpropan, terpinen, diastase 0,8-1,8% dan tanin 1-1,3%. Efek farmakologis. Sediaan perasan daun sirih secara in vitro dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Aureus manfaat dari penelitian ini. Perasan daun sirih diharapkan dapat digunakan sebagai obat kumur untuk mengobati infeksi bakteri.
aureus pada rongga mulut dan tenggorokan terbakar dan keluarnya sekret yang berlebih pada penggunaan suppositoria ekstrasiri. Dijumpai pada 90,9% sampel yang menyatakan sembuh. Secara klinis gejala eritema dan erosi dijumpai 9,9% mengalami penyembuhan. Kegunaan: batuk dan bronkitis. Bahan: daun sirih segar 15 lembar, pegagan segar 10 lembar, ciplukan segar 10 lembar, madu secukupnya. Pemakaian: daun sirih direbus dengan 5 gelas air sampai tersisa 2 gelas. Saat masih hangat, saring dan campur dengan madu. Ramuan diminum dalam keadaan hangat sebanyak 2 kali sehari. Mata gatal dan merah. Bahannya: daun sirih segar 5-6 lembar. Pemakaian: daun sirih dicuci bersih, direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Setelah dingin, mata dicuci dengan air rebusan dengan memakai gelas cuci mata. Dilakukan sehari 3 kali sampai sembuh. Daftar pustaka buku farmakognose kelas 10 Pilar Media. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.